Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ya, pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda melalui special talk show di hari ini. Pemirsa, luar biasa tema yang akan kita bahas dan juga telah hadir narasumber-narasumber kece kita di hari ini dari perwakilan TPPKK, kemudian DP3AK2B, BKOW dan juga Dharma Wanita, pemirsa. Dan kita akan membahas tema hari ini terkait peningkatan ketahanan keluarga dalam meminimalisasi kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Luar biasa kalau kita lihat di aula DP3AK2B Provinsi Banten juga ini sudah dipenuhi audiens dari ibu-ibu dari mana saja, Bu? Macam-macam. Ada dari PKK ada? Oke, dari BKOW ada, Bu? Dari DP3AK2B-nya? Dharma Wanitanya, Bu? Baik, sudah lengkap sekali hari ini ya pemirsa ya. Dan nanti di segmen selanjutnya kita juga akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu kita untuk langsung bertanya kepada narasumber kita di kesempatan kali ini. Pemirsa, luar biasa sekali, saya akan memperkenalkan satu-satu narasumber kita di hari ini yang telah hadir di tengah-tengah kesibukannya. Yang pertama saya akan perkenalkan Ibu Dr. Anda Haja Ninik Nuraini Wahidin Halim selaku Ketua TPPKK Provinsi Banten. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, narasumber kita yang kedua kita perkenalkan ada Ibu Dr. Anda Haja Siti Ma'aninina MSI selaku Kepala DP3AK2B Provinsi Banten. Assalamualaikum Bu Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, ini ping-ping ceria ya Bu? Ya. Tandanya perempuan. Tandanya perempuan. Baik, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita Bu Kadis. Terima kasih. Kemudian saya akan perkenalkan juga ini dari perwakilan Dharma Wanita ada Ibu Kiki Ofisi Muammar selaku Bendahara Dharma Wanita Provinsi Banten. Assalamualaikum Bu. Salam. Sehat? Alhamdulillah. Wah, berbatik ya Bu ya, cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Baik, sudah hadir juga ya Bu, terima kasih sudah hadir. Ya, dan pemirsa, kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan di Provinsi Banten dan juga Indonesia pada umumnya ini setiap tahun ternyata mengalami peningkatan yang signifikan begitu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga ini disebutkan adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan juga penelantaran rumah tangga. Jadi kalau misalnya pemirsa masih ada yang bertanya ngapain sih masih ngomongin tentang perempuan, tapi ternyata dalam keadaannya kekerasan terhadap perempuan dan juga anak ini masih marak. Dan kemudian apakah laki-laki sudah ramah lingkungan dan lingkungan kita sudah ramah terhadap perempuan atau belum? Nanti kita akan jawab bersama-sama. Ya, saya mau ke Ibu Ketua PKK terlebih dahulu. Ibu izin, mungkin sebelum kita membahas tema lebih dalam Bu terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana tanggapan Ibu terkait masih maraknya kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga, Bu? Silakan. Kekerasan terhadap anak ini dan perempuan biasanya diawali dari ketidakseimbangan hubungan suami istri. Yang saya rasakan, yang saya tahu ya. Secara garis besar itu yang menjadi korban adalah anak dulu. Anak-anak itu adalah pihak yang paling lemah. Yang kedua adalah ibunya atau perempuan di sini posisinya. Jadi sebetulnya dalam rumah tangga itu harusnya ada kesiapan mental dari orang tua terhadap kehidupan rumah tangganya. Nah, kesiapan mental ini yang pada umumnya itu tidak banyak dimiliki oleh setiap orang. Meskipun itu dalam usia perkawinan muda atau tua, itu kesiapan mental itu masih perlu pembelajaran. Makanya kita sebagai ibu di sini harus bisa mengajak anak-anaknya yang sudah mulai remaja, dewasa itu pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi kehidupan rumah tangga itu bukan hanya kehidupan yang sifatnya senang-senang saja atau bentuknya seksualitas saja, tapi ada suatu pembelajaran di situ untuk mendidik anak dan perempuan juga suami.
Jadi yang paling utama kalau saya berpikir adalah komunikasi. Komunikasi harus terjalin dengan baik antara bapak, ibu, dan anak. Jadi jangan saling menguasai satu sama lain. Jadi harus memahami, bagaimanapun juga pemahaman ini adalah penting bagi masing-masing pihak untuk bisa mengarungi hidup berumah tangga. Kalau kita melihat bahwa kekerasan terhadap anak dan wanita ini sangat besar di Indonesia juga ya. Saya lihat hampir di setiap koran setiap hari pasti ada kasus itu. Kasus baik itu pelecehan, pembunuhan atau kekerasan fisik dan sebagainya. Itu umumnya pertama kali karena mereka saya rasakan tidak siap untuk berumah tangga. Tidak siap dalam arti kan kita mental juga bisa, pendidikan juga bisa, atau mungkin ekonomi juga bisa. Jadi yang menjadi sasaran adalah orang yang paling lemah yang ada di rumah itu. Pertama kali mungkin anak, yang kedua mungkin ibunya, ya perempuan ya sebagai ibu di situ. Jadi laki-laki umumnya dominan. Mereka merasa kalau sudah berumah tangga bisa menguasai segalanya. Padahal dalam rumah tangga itu dua pribadi yang berbeda satu sama lain yang masuk dalam lingkungan rumah tangga, dalam satu rumah yang harus saling mengisi. Nah umumnya ini tidak terjadi seperti itu, jarang sekali. Kalau mereka paham akan kehidupan mereka selanjutnya setelah mereka lepas dari orang tua masing-masing, itu harusnya saling belajar. Jangan saling menyakiti, jangan saling maunya sendiri. Kadang-kadang masih belum banyak yang paham di situ. Bukan hanya materi saja ukurannya sebetulnya, bukan hanya materi, bukan hanya ekonomi saja, tapi kesiapan mental. Mereka mental siap punya anak tidak. Kalau belum siap punya anak, ya jangan punya anak. Gitu ya. Jadi makanya saya melihat banyak sekali kejadian-kejadian pelecehan terhadap anak, terhadap wanita dalam rumah tangga itu hampir setiap hari dan sudah jadi konsumsi publik. Sudah tidak sehat kalau anak-anak kita melihat seperti itu. Jadi banyak anak-anak sekarang itu yang pendidikannya maju, mereka takut untuk menikah. Karena mereka bilang saya lebih safe, kita lebih bisa survive kalau sendiri saja, tanpa pendamping. Kalau pendamping ada, kita malah mungkin terjadi perselisihan atau apa ya, yang saling mendominasi. Padahal itu bukan tujuannya kita berumah tangga, harus seperti itu. Makanya saya berpikir kekerasan terhadap anak dan wanita dalam rumah tangga itu harusnya banyak-banyak kita belajar dari orang tua kita sendiri. Kalau orang tua kita tidak mengajarkan kehidupan yang baik dalam rumah tangga, otomatis anak-anaknya akan menurun. Anak-anak melihat bahwa kehidupan rumah tangga kok berat seperti itu. Meskipun terjadi pemukulan terhadap anak, dia lihat si ibunya dipukul oleh bapaknya, itu anaknya tersiksa itu. Sampai kapanpun dia akan menjadi trauma. Itu nggak sehat saya bilang. Apalagi bapaknya mukul anaknya, sama-sama nggak sehat. Itu dia menjadi momok, juga takut untuk nanti mungkin punya suami atau punya kejadian sama seperti itu. Jadi makanya kita di PKK tuh ada Pokja 1 yang membawahi untuk kegiatan-kegiatan mengenai sosialisasi kehidupan kekerasan terhadap anak ya, khususnya kita ada misalnya P2T, P2A juga ada gitu kan, begitu. Jadi sebetulnya yaitu masalah-masalah rumah tangga tuh sampai kapanpun akan terjadi kalau kita tidak memahami kehidupan rumah tangga kita, baik dalam sudut apa saja. Kalau menurut saya, mau itu orang kaya atau orang miskin, orang-orang setengah dalam arti ekonominya juga tidak terlalu miskin, tidak terlalu kaya. Itu kalau kita nggak siap mental, kalau menurut saya intinya adalah mental dan agama. Kalau kita tidak dikuatkan oleh agama yang kuat, atau kita nggak ada mental yang kuat untuk kita memperbaiki diri, tidak didukung oleh agama yang kuat, nggak bisa itu, nggak bisa jalan sejalan, pasti ada masalah. Baik, terima kasih Ibu. Artinya ini yang perlu digarisbawahi adalah kesiapan mental dan juga kerjasama antara istri dan juga suami ya Bu ya. Baik, saya mau ke Bu Kadis.
Ibu tadi sempat disinggung oleh Ibu Haja Ninik bahwa ternyata kekerasan juga kita ini masih kita dengar setiap hari, bahkan kita dengar ada kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap perempuan dan juga anak. Bagaimana kalau kekerasan di Provinsi Banten seperti apa, Bu, datanya? Ya, dari kami ya, BP3 PKB Provinsi Banten yang memang menangani terkait dengan perempuan dan anak, yang selama ini mengkoordinir terkait bagaimana hak-hak perempuan, bagaimana perlindungan perempuan dan anak ini bisa ditangani secara baik. Nah, ini juga kita berkolaborasi ya, sama dengan pihak PA untuk hati. Nah, bila dikaitkan dengan seberapa besar sih kekerasan itu yang terjadi di Provinsi Banten, itu yang seringkali jadi pertanyaan hampir semua itu penasaran, berapa sih kasusnya pemerkosaan itu berapa, walaupun yang dipukuli berapa, ternyata beragam. Jadi kalau kasus yang ditangani oleh P2TP2A memang keseluruhan dia cukup tinggi, cukup besar. Mungkin sekitar 400, 500 yang dia tangani dalam 1 tahun. Berbeda dengan Bapas. Bapas itu yang menangani terkait dengan pembinaan anak ya di lapas. Itu yang memang yang terkait dengan kasus hukum. Ada lagi yang LPA, beda lagi yang dia tangani. Ada lagi yang ditangani oleh memang dalam hal ini UUPA. Jadi kalau berbicara angka ya pasti variatif. Tapi untuk kita sendiri terkait dengan bagaimana angka ini bisa masuk dari 8 kabupaten kota, kita memiliki data dari Simponi. Untuk sekarang yang masuk itu sekitar 169 kasus, ya memang yang mendominasi itu adalah kasus seksual. Karena memang di era teknologi informasi ini ya yang mendominasi itu. Nah, ini barangkali kalau tadi disampaikan oleh Ibu Ketua PKK yang berperan ini keluarga, ya memang pada saat kita aktivitas selesai bekerja, selesai bermain, selesai dimanapun, kembali lagi ke rumah. Nah, di rumah itulah kenyamanannya, tidak masalah besar kecil ruangannya, tapi keharmonisan di sana yang harus kita ciptakan. Sehingga untuk meminimalisir adanya kekerasan, yaitu tadi yang disampaikan Ibu bahwa emosi jiwanya dan lain sebagainya itu sangat berperan. Karena kasus tidak pernah mengenal tempat, tidak pernah mengenal orang, dimanapun bisa terjadi. Nah, ini yang menjadi perhatian pemerintah, sehingga mengajak semuanya untuk seluruhnya bisa kita melindungi bagaimana perempuan dan anak ini dari korban kekerasan. Itu barangkali, Mbak. Ya, baik, terima kasih Ibu Kadis. Sedikit gambaran begitu ya terkait dengan data kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Saya mau ke Bu Kiki. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak ini disinyalir katanya sih banyak dilakukan oleh orang terdekat sendiri begitu. Mengapa demikian, Bu, dan bagaimana tanggapan Ibu? Baik, terima kasih. Jadi perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya disinyalir jadi orang terdekat, dalam arti keluarga ataupun guru mengaji atau mungkin guru-guru mereka di sekolah gitu. Karena masyarakat kurang aware mungkin dengan atau fungsi controlling terhadap sekelilingnya kurang berfungsi dengan baik. Jadi karena mereka dianggap keluarga, satu keluarga, ayah dan ibu atau misalkan paman dan keponakan, jadi dianggap aman-aman saja atau baik-baik saja karena itu kan keluarga. Jadi mungkin masyarakat masih menganggap baik-baik saja, aman-aman saja. Dan sebenarnya ketika beberapa kasus yang terjadi, si korban tidak akan membuka atau menganggap hal itu harus diceritakan kepada orang lain, karena itu menganggap bahwa membuka aib keluarga seperti itu. Jadi mereka memilih untuk memendamnya atau silent. Sebenarnya dengan semakin memendam itu seakan-akan terjadi pembiaran. Jadi pembenaran dan pembiaran kalau keluarga yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut tidak apa-apa karena selama ini toh didiamkan saja, tidak ada yang melapor kok, kan seperti itu. Jadi memang harus ada fungsi kontrol dari masyarakat kepada keluarga ataupun karena
mereka yang keluarga yang tahu aktivitas sehari-hari dari anak ataupun perempuan dalam keluarga, jadi mereka hafal apa saja aktivitasnya dan mereka yang tahu kapan kesempatan untuk bagi pelaku kapan kesempatan untuk melakukan perbuatan kekerasan tersebut. Seperti itu, harus ada fungsi controlling dari keluarga, dari masyarakat juga, Mbak. Oke. Itu, Mbak. Ya, baik, terima kasih Ibu Kiki, dan nanti usai jeda pemirsa kita akan kembali ke Ibu Ketua PKK. Saya ingin tahu terkait dengan perilaku apa saja ya Bu ini yang dikategorikan dalam kekerasan terhadap perempuan dan juga anak ya Bu. Nanti jawabannya usai jeda pemirsa, tetap bersama kami dalam special talk show Sultan TV. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam special talk show bersama TPPKK, DP3K2B, BKW dan juga Dharma Wanita. Ibu-ibu boleh tepuk tangan Bu, biar meriah, biar tetap semangat begitu ya. Dan luar biasa, tadi 3 narasumber sudah hadir dan sekarang bertambah 1. Ini Ibu Dr. Hajah Yaya Rukiah MPD selaku Wakil Ketua BKW Provinsi Banten. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Ya, kita masih membahas terkait dengan peningkatan ketahanan keluarga begitu dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Saya mau kembali ke Ketua PKK terlebih dahulu sebelum mungkin nanti ke Ibu Yayah ya Bu. Perilaku apa saja Bu yang kemudian masuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan dan juga anak? Silakan. Kekerasan itu terdiri dari kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu bisa mungkin menampar, menendang, menjambak, memukul dan segalanya, yang pokoknya bentuknya fisik lah. Itu biasanya terjadi pada orang yang paling lemah dalam rumah. Seperti saya sebutkan tadi, anak paling lemah pasti duluan yang akan dipukul oleh orang tuanya atau ibunya sebagai objek yang wanita di situ ada. Saya kalau nggak dipukul, ditendang, ditampar dan sebagainya. Itu sebetulnya kekerasan fisik itu jangan sampai terjadi dalam rumah. Apalagi yang melakukan adalah seorang suami atau bapak. Karena bagaimanapun juga seorang ayah, seorang laki-laki harus sebagai pelindung dalam rumah. Kalau sampai terjadi kekerasan fisik terhadap orang paling lemah dalam rumah itu, kayaknya tuh kok sangat bodoh ya, kita sangat tidak manusiawi gitu ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau sampai terjadi kekerasan fisik terhadap anak atau perempuan, khususnya ibu di sini. Ya bisa saja si perempuan itu membalas dengan memukul, tapi kekuatan perempuan itu kan tidak seberapa dibanding laki-laki. Biasanya kalah dia ya. Ya. Terus ada lagi kekerasan emosional. Emosional ini bisa dalam bentuk mungkin mencaci, mengatakan yang tidak baik dalam apa saja ya. Dalam bentuk mungkin binatang atau segala macam, atau dia emosionalnya itu menyakiti sekali perasaan, bisa itu. Jadi sangat-sangat, kalau saya bilang ucapan-ucapan yang ada di dalam rumah itu haruslah terjaga. Makanya pentingnya agama di situ. Agama itu melarang orang berbicara kasar, berbicara binatang dalam rumah, karena kita bukan seperti binatang. Karena kita lupa bahwa seorang laki-laki yang ada di situ, seorang ayah, itu mungkin lepas kontrol, dia bicara seperti itu terhadap istri atau anaknya. Dan lagi ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini yang paling parah sebetulnya. Karena kekerasan seksual ini bisa terjadi bukan oleh ayah saja, bisa oleh pamannya ada di situ, atau mertuanya, atau siapapun yang ada di rumah itu. Yang bentuknya mungkin lebih fisiknya lebih kuat. Jika kekerasan seksual ini bisa menjadi trauma ya bagi orang yang kena, seperti anak kecil. Kalau sampai dia terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya, itu sampai dia kapanpun, dia sampai dewasa, sampai dia menikah, mungkin dia takut untuk menikah. Karena dia sudah merasakan terjadinya kekerasan seksual yang tidak pada tempatnya. Seorang istri juga begitu. Kalau disakiti secara seksual, dia akan untuk misalnya suatu ketika dia bercerai,
dia nggak mau lagi menerima seperti itu, akhirnya dia tidak mau menikah lagi, bisa jadi trauma juga. Ada lagi kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini biasanya terjadi kalau suaminya mungkin yang sebagai pemberi nafkah dalam rumah tangga itu memberikan jatah uang belanjanya itu sedikit. Saya juga jadi berantem. Jadi akhirnya dari apa ya? Jadi yang tidak diinginkan lah. Mungkin uang belanjanya di jatah sangat minim, tidak sesuai dengan yang harus dia belanjakan saat itu. Dan juga ada penelantaran. Penelantaran ini saya ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Suaminya entah pergi kemana, sebang toyib lah ya, biasa kan begitu. Nah, itu nggak pulang-pulang dianya, tidak ngerti bahwa anak dan istrinya masih butuh nafkah dirinya. Itu sebenarnya dosa itu. Kalau dia tahu agama, dia tahu apa namanya bahwa itu sangat dibenci oleh Allah, itu nggak akan seperti itu. Dia akan dihukum nanti di akhirat dengan pertanggungjawabannya sebagai imam dalam rumah tangga yang tidak baik. Itu. Baik, terima kasih Bu Haja Ninik. Saya mau ke Bu Yayah sekarang ya Bu. Bu, tadi di segmen sebelumnya sebetulnya sudah disinggung betapa pentingnya kedudukan keluarga begitu untuk meminimalisasi kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Menurut Ibu seperti apa kedudukan dan fungsi keluarga dalam kaitan untuk meminimalisasi kekerasan ini Bu? Silakan. Terima kasih. Tentunya kita tahu bahwa keluarga adalah segalanya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu adalah sebuah mutiara yang memang sering kita dengar. Tapi faktanya hari ini banyak sekali kita melihat bahwa ketahanan keluarga kita banyak yang rapuh. Karena apa? Mungkin tadi sudah disebutkan bahwa runtuhnya ketahanan keluarga itu disebabkan oleh anggota keluarga di rumah itu sendiri, terutama peran ibu dan ayah. Saya mengatakan dua-duanya ini penting. Karena apa? Karena yang satu lemah itu akhirnya akan lemah. Jadi dua-duanya harus melengkapi. Jadi intinya ketika ketahanan keluarga itu akan kuat ketika suami, istri, dan anak di dalamnya itu adalah sama-sama mendukung bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis. Kita tahu bahwa hari ini kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat. Karena apa? Karena hal-hal yang tidak dipahami baik oleh kedua pasangan. Terutama hari ini banyak sekali dominasi juga. Saya tidak menyalahkan kaum laki-laki, karena apa? Dominasi perempuan sekarang lebih banyak. Bahkan mungkin ada yang menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Tetapi mungkin itu sedikit kasus. Tetapi yang memang kita harus sadari bahwa peran perempuan selaku madrasah utama, selaku tiang negara, justru kami di dalam BKOW adalah terdiri dari organisasi perempuan yang notabene harus mencerdaskan perempuan sendiri. Sebelum mencerdaskan orang lain, perempuannya harus cerdas. Karena apa? Ketika seorang perempuan untuk memutuskan suatu keputusan saja, dia tidak bisa mengambil keputusan itu, dia lemah. Karena wawasan pengetahuannya juga kurang. Untuk itu, kalau ketahanan keluarga mau oke, mau siap, mau harmonis, kita berangkat dari perempuannya sendiri. Jadi perempuan itu harus mempunyai wawasan yang luas, minimal juga berpendidikan, dan tidak bisa diintimidasi begitu saja semena-mena oleh kaum laki-laki. Ya. Sehingga ketika mendampingi seorang suami, kita pun bisa memposisikan diri, kita berada di mana. Kalau posisinya memang suaminya pejabat, perempuan bisa mengimbangi. Kalau posisinya sebagai suaminya seperti pekerja buruh biasa, dia juga mengimbangi. Nah, disitulah peran perempuan untuk bagaimana memotivasi dirinya untuk terus meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan segalanya tentang perkembangan, baik itu teknologi, perkembangan modernisasi, serta perkembangan lainnya. Sehingga tidak ada lagi cerita untuk memutuskan keputusan pun dia bingung. Hari ini terjadi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bu Yaya, dan apalagi mungkin kedudukan perempuan sebagai ibu ini sangat penting dalam keluarga begitu ya Bu Yaya ya. Saya kembali ke Bu Kadis, bagaimana Bu seharusnya keluarga menjalankan fungsinya untuk memastikan tidak adanya kekerasan yang terjadi Bu? Silakan.
Ya, keluarga itu ibarat organisasi yang paling kecil ya. Organisasi itu kan pasti punya tugas, punya peran, masing-masing punya apa, seperti di kantor lah. Nah, ini organisasi yang paling kecil. Nah, sehingga organisasi kecil ini akan menjadi kuat manakala semua berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi ada tugas anak apa, tugas ibu apa, tugas bapak apa. Nah, membagi peran itulah sehingga kalau tadi dikatakan bagaimana fungsinya berjalan, itu tadi organisasinya harus jalan. Nah, adapun fungsi yang terkait dengan ketahanan keluarga, kalau di BKKBN ya, karena kita juga menangani terkait dengan aspek-aspek ataupun fungsi, di sana ada fungsi agama. Bagaimana agama ini ya menjadi peran dari keluarga itu akan menentukan dan bahkan memberikan label si anak itu agama sesuai dengan keluarganya. Ada terkait dengan fungsi sosial budaya, mengajarkan di sana. Dan juga ada terkait dengan fungsi kasih sayang, saling menyayangi satu sama lain. Bagaimana juga fungsi perlindungan, bagaimana fungsi terkait dengan reproduksi untuk bagaimana dia akan melahirkan kembali, nanti akan merencanakan sebuah keluarga kembali. Dan bagaimana fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan juga terkait dengan fungsi lingkungan. Karena itu tadi, kalau peran organisasi kecil tugasnya jelas, fungsi-fungsinya juga berjalan, ini akan memperkuat sehingga negara akan kuat bila mana keluarga itu kuat, organisasi kecil ini kuat. Makanya dari pemerintah ini menjadi bagian penting, bahkan visi misi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur bahwa terkait dengan SDM masyarakat ini, kesejahteraan masyarakat ini ya menjadi bagian penting yang secara teknis program kegiatannya memang kami tangani. Mungkin itu Mbak. Oke, terima kasih Ibu Kades. Saya mau kembali ke Bu Kiki ya. Bu Kiki, saat terjadi kekerasan dalam keluarga sendiri, apakah keluarga tersebut ini dinilai gagal untuk menjalankan fungsinya sebagai keluarga tadi? Mungkin Baik. ada sedikit yang sudah disinggung oleh Bu Kades ya. Silakan. Ya, betul, ya, baik. Jadi sependapat tersebut tidak seluruhnya benar. Karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral untuk membentuk sebuah keluarga. Ketika ada stigma masyarakat, sebagian masyarakat yang menganggap bahwa untuk membentuk keharmonisan keluarga adalah tugas seorang istri. Itu istrilah yang bertugas untuk bertanggung jawab untuk membentuk keharmonisan keluarga. Itu tidaklah benar. Jadi pemahamannya yang salah. Itu dipengaruhi dengan nilai-nilai tradisional yang berlaku di masyarakat bahwa sebenarnya tugas bersama antara suami dan istri yang bertanggung jawab untuk membentuk keharmonisan suatu keluarga. Apabila ada seorang perempuan yang memilih untuk bercerai misalkan karena dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, begitu Mbak, dia pasti akan mendapat label atau stigma bahwa ya dia yang salah, perempuan itu yang salah, dan ya itu jadi label perempuan selalu melekat bahwa dia tidak setia, dia yang salah. Akhirnya memang label tersebut selalu melekat kepada perempuan seperti itu Mbak. Jadi pemahamannya yang harus diluruskan seperti itu. Oke, artinya tidak hanya yang menjadi peranan pentingnya tidak hanya perempuan dan ibu. Betul. Di sebuah keluarga. Jadi ya? ada peran suami juga begitu Mbak. Oke, Ya. Terima kasih Bu Kiki. Saya mungkin mau kembali ke Ibu Ketua TPPKK, Bu Ninik. Seperti disebutkan di awal, Bu, mengapa perempuan dan anak selalu menjadi korban kekerasan? Apakah artinya laki-laki ini mungkin seorang ayah, paman dan lain sebagainya ini belum ramah terhadap perempuan dan anak? Sebetulnya tidak ramah ya. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, itu kan awalnya berdasarkan cinta ya. Kalau sudah mereka dalam satu hubungan rumah tangga, kalau kita sadari bahwa rumah tangga itu pasti ada ujiannya, ada cobaannya. Itu kan sudah ketentuan Allah seperti itu. Kita diuji setiap saat. Nah, kalau misalnya kita mendapat ujian terus kita sebagai seorang suami nggak sabar menghadapi itu dan tidak siap mentalnya juga sebagai seorang ayah, tidak bisa menjadi seorang imam dalam rumah tangganya, otomatis dia akan emosional terhadap apapun masalah yang dihadapinya.
baik itu masalah kecil atau masalah besar. Masalah kecil misalnya masalah anaknya rewel, atau istrinya minta uang belanja terus-menerus padahal sudah dikasih, sedangkan kemampuan dia hanya sebegitunya aja secara ekonomi. Atau misalnya masalah makanan yang tidak selera, itu bisa itu sebetulnya terjadi konflik seperti itu karena dia merasa seorang laki-laki itu mungkin didudukan dari masa kecilnya dia sebagai orang yang paling kuat, orang yang paling mampu, orang yang paling bisa. Tidak bisa membagi perasaannya kepada orang yang ada di rumah itu, membagi perasaannya terhadap istrinya, terhadap anaknya, atau orang tua yang ada di situ. Jadi dia merasa saya yang paling berkuasa di sini. Nah itu sebetulnya yang jelek seperti itu. Jadi harusnya sadar bahwa seorang yang hidup berumah tangga itu tadi saya sudah sampaikan harus siap mental. Mental bukan hanya dalam faktor usia, tapi mental bahwa saya akan mengaruhi hidup baru saya dengan orang lain yang harus saya bela, saya nafkahi, saya sayangi. Itu harus siap. Jadi nggak ada kata tuh disakiti, itu sebetulnya salah kalau emosi kita bermain terlalu besar di situ. Harusnya kita kalau lagi marah dalam Islam ya, kalau kita yang punya agama Islam, pasti kita selalu istighfar kan kalau mau marah. Apalagi dia selalu sebagai contoh bapak itu harus istighfar terhadap siapa yang saya marahin, siapa begitu. Aku harus istighfar dulu, kalau enggak dia ya tahan diri. Kalau istrinya marah ya dia menahan diri. Jadi jangan dua-duanya tuh konfliknya berseteru dengan sangat kuat di situ. Tidak akan dia menang di situ. Nanti yang korban adalah anaknya. Jadi saya sebetulnya tuh kekerasan dalam rumah tangga itu sebetulnya kalau kita sebagai orang tua harusnya kita menasihati anak kita untuk masuk di dalam jenjang kehidupan rumah tangga itu harus benar-benar sampai ke hati kita memberikan nasihat itu. Bertanggung jawab kamu begini, khususnya laki-laki ya. Kita yang punya anak laki-laki itu harus diberikan tanggung jawab yang kamu sebagai kepala rumah tangga harusnya begini, harus sayang terhadap istri dan anaknya. Jangan membuat kekerasan dalam rumah, pantang itu. Nabi Muhammad aja sebagai contoh kita aja nggak pernah mengasari istrinya kok. Kita sebagai umatnya sampai begitu kan sebenarnya kan dosa kita. Iya. Gitu. Baik, artinya ilmu agama juga sangat penting. Harus agama itu nomor satu. Kalau saya agama itu nomor satu untuk segala-galanya. Kehidupan kita akan kuat tanpa agama nggak akan bisa. Kita merasa diri kita kuat tanpa junjungan agama tuh nggak akan bisa. Karena kita akan bagaimanapun kita akan terus dihadapi masalah sampai kita mati. Kalau kita tidak punya agama, tidak punya basic agama yang kuat, kita akan goyang. Apalagi dalam suasana seperti ini, dalam keadaan ekonomi yang sudah berat untuk semua orang. Itu kalau tidak punya dasar agama yang kuat, itu gampang goyah sekali, gampang goyah. Karena putus asa, bunuh diri segala macam. Itu makanya saya sebetulnya dasar seluruhnya kehidupan kita berumah tangga itu adalah agama. Agama nomor satu. Janganlah kita mendasar pada kepintaran saja, bukan itu. Agama saya nomor satu. Baik, terima kasih Ibu Ketua PKK, dan kita harus jeda kembali Ibu-Ibu. Nanti usai jeda kita juga akan memberikan kesempatan kepada para audiens untuk mengajukan pertanyaan kepada keempat narasumber kita di kesempatan hari ini. Tetap bersama kami dalam special talk show Sultan TV. Baik, terima kasih pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami dalam special talk show Sultan TV bersama TPPKK, DP3K2B, BKW dan juga Dharma Wanita. Boleh tepuk tangan sekali lagi Ibu-Ibu. Tetap semangat ya, ini dihadiri karena mungkin masih pandemi, kita jadinya membatasi audiens begitu yang hadir di tengah-tengah kita, namun sudah ada perwakilan dari masing-masing organisasi dan juga badan begitu. Saya mau kembali ke Ibu Kadis terlebih dahulu barangkali ya Bu. Pertanyaannya seperti apa nih Bu? Adakah program khusus dari DP3K2B untuk mendorong peningkatan ketahanan keluarga Bu? Silakan. Ya, kalau melihat program ya kita kan mengacu dari mulai perencanaan ya, dari RPJMD masuk Renstra, dan alhamdulillah untuk program kegiatan yang terkait dengan ketahanan keluarga
itu yang kami tangani dari aspek ekonomi saja. Nah ini mungkin kami sesuaikan dengan situasi kondisi di era 4.0. Bagaimana peluang itu bisa didapatkan ya, ini menjadi bagian yang program kegiatan yang real, sehingga semua ibu-ibu ataupun perempuan yang produktif ya kita coba untuk bisa menampilkan hasilnya apa, sehingga bisa menambah penghasilan buat keluarga. Nah itu barangkali dari aspek ekonomi. Bagaimana dari aspek yang terkait dengan perlindungan perempuan? Nah ini juga menjadi bagian kegiatan yang menjadi fokus kita. Bagaimana peningkatan pendapatan, kembali lagi ke ekonomi, karena hampir rata-rata sebagian besar ya kasus-kasus TPPO, kasus-kasus KDRT, itu salah satunya adalah ketidaksiapan berkeluarga, dalam hal ini keluarga baru, ekonominya juga tidak menunjang. Nah itu juga menjadi permasalahan, sehingga program kegiatan salah satunya adalah terkait dengan itu. Dan juga terkait penguatan jejaring antar lembaga. Di sini kami memang bermitra ya. Mitra kami ada terkait dengan pemerhati perempuan, pemerhati anak, yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Ini menjadi bagian dari program kegiatan kami juga. Dan dari aspek peningkatan kualitas hidup perempuan juga menjadi bagian dari kita. Dan sebagai salah satu sinkronisasi antara program pengendalian penduduk dan KB, ya salah satunya adalah bagaimana aspek fungsi ini dapat berjalan dengan baik, sehingga pelayanan peningkatan keluarga sejahtera itu juga menjadi bagian dari kami. Kami juga terkait dengan perempuan ini bagaimana bersama-sama dengan TPPKK, P2TP2A, dan juga DWP, ini juga menjadi bagian program. Dan bahkan kami sangat berbahagia sekali bila semua unsur elemen secara serta-merta sesuai dengan tugas dan fungsinya ya bergerak bersama-sama. Jadi tidak hanya pemerintah, kolaborasi, bahkan dengan media sendiri ya, untuk menyampaikan, mengedukasi dengan dunia usahanya, dengan akademisinya, dan bahkan dengan lembaga swadaya masyarakat. Jadi kami bersama-sama, karena kalau mengandalkan ke pemerintah, ya pemerintah mungkin tidak bisa membiayai anggaran secara keseluruhan. Tapi kalau bersama-sama, bergerak bersama-sama, memiliki tugas pokok fungsi masing-masing, punya ADART masing-masing, bersama-sama ya memikirkan perempuan dan anak, ini akan cepat. Dan dari aspek CSR juga bisa masuk, sehingga penguatan jejaring ini juga menjadi bagian penting. Manakala yang kita gali adalah partisipasi masyarakat untuk bisa bersama-sama terkait dengan peningkatan keluarga ini, ya bisa berjalan dengan baik. Itu barangkali ya yang selama ini menjadi fokus ada di dua bidang yang terkait dengan ketahanan keluarga ini, sehingga kami ya bersama-sama manakala ada kegiatan yang terkait dengan perempuan dan anak melibatkan keluarga ya menjadi bagian bersama-sama dengan seluruh organisasi profesi maupun yang lainnya ya kita libatkan barangkali itu. Ya, terima kasih Bu Kadis. Sebelum nanti ke audiens, kita mau kembali ke Ibu Ketua TPPKK terlebih dahulu. Strategi apa Bu kemudian yang harus dilakukan perempuan atau ibu untuk meningkatkan ketahanan keluarga Bu? Silakan. Perempuan itu pertama kali tadi saya sudah sampaikan secara pribadi dia harus siap dulu. Masuk ke kehidupan berumah tangga itu harus siap. Dalam pengertian siap ini dia siap melayani suami, dia siap mendidik anaknya, siap berhubungan baik dengan mertuanya dan keluarganya juga. Dan juga siap di sini dalam bentuk juga kesehatannya juga. Kesehatan jangan asal-asalan aja. Dia sekarang di PKK tuh ada namanya IVA test. IVA test itu pemeriksaan diri kanker serviks. Jadi dia harus sehat secara
alat reproduksinya juga harus sehat. Terus juga dia harus secara penampilan juga harus bersih. Janganlah jadi perempuan yang jorok gitu ya, dalam rumah jorok, di luarnya rapi, di dalamnya jorok. Jadi suami juga nggak senang lihat dalam rumah dia 24 jam dia dalam dia tampangnya jorok, kumel, tapi di luar dia rapi. Jadi juga harus siap secara pribadi dia di dalam rumah. Dia harus menyiapkan dirinya juga. Fisiknya juga mungkin dia kalau punya bau-bau yang tidak sedap ya diusahakan wangi begitu ya, atau sering mandi atau apa, pokoknya fisik lah. Fisik dia harus bisa mengelola dirinya, fisik itu cantik untuk suaminya, khususnya untuk suaminya juga. Karena bagaimanapun juga perempuan tuh harus secara fisik dia harus cantik, secara mental dia harus pintar. Pintar tuh penting itu. Kalau perempuan pintar tuh tidak mungkin dibodoh-bodohin oleh suami deh. Ya kalau jangan kita menjadi perempuan tuh dari dulu sampai sekarang begitu aja nggak menambah ilmu. Kita harus menambah ilmu. Jadi ilmu itu banyak, bukan ilmu hanya di sekolah, tapi ilmu masak, ilmu mendidik anak. Itu juga suatu strategi bahwa kita tidak bisa dibodohi dan tidak bisa ditindas oleh orang lain. Kita punya kekuatan sendiri. Yang kita punya inner beauty kita juga keluar. Kecerdasan kita juga ada. Jadi suami itu nggak meremehkan kita. Itu yang penting juga sebetulnya. Jadi untuk pertahanan dalam keluarga itu harus, si perempuan juga harus bisa menguatkan dirinya sendiri. Jangan mau kita tuh direndahkan oleh pasangan kita. Dalam artian bukan kita melawan ya, tapi kodrat kita sebagai perempuan, kita bisa mengasuh anak, bisa masak, bisa mengatur rumah rapi. Itu suatu pertahanan keluarga sebetulnya itu juga. Agar suami senang di rumah, betah di rumah. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Saya akan memberikan kesempatan saat ini untuk bertanya begitu ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita para audiens yang akan mengajukan pertanyaan kepada keempat narasumber kita yang luar biasa hari ini. Pertanyaan pertama, bisa disebutkan nama dan juga organisasinya dari mana? Silakan Kak, berdiri boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ikma Gunawan dari Biro Pemerintahan Kesem. Izin bertanya kepada Ibu Yayah. BKO itu kan terdiri dari kumpulan organisasi perempuan di Provinsi Banten. Bagaimana kiprah BKW terhadap organisasi yang menjadi binaannya? Apakah pembinaan ke organisasi binaan dilakukan secara kontinu dan bagaimana programnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu ya Bu. Oke, penanya yang kedua disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi, saya perwakilan dari IPMI Provinsi Banten. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin saya ingin langsung bertanya kepada Ibu Dr. Anda Hajah Ninik Nuraini Wahidin Halim selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten. Seperti yang Ibu paparkan tadi, betul sekali bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bisa terjadi di mana saja, kapanpun, di kota maupun di pedesaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa peran PKK melalui 10 program pokok PKK sudah banyak dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan Ibu. Pertanyaan saya, apakah ada suatu pelatihan khusus untuk kader PKK agar mereka tanggap manakala ada suatu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerahnya? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penanya yang ketiga, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari, Ibu, dari P2T P2A Provinsi Banten. Izin bertanya, singkat saja Ibu, saya ingin menanyakan tentang apakah ada program di Dharma Wanita dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga untuk anggota Dharma Wanita itu sendiri ataupun untuk masyarakat. Terima kasih Ibu.
Baik, terima kasih pertanyaannya. Boleh tepuk tangan untuk audiens yang sudah mengajukan pertanyaan. Baik, ini pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Yaya, kemudian untuk Ibu Ketua TPPKK dan juga untuk Ibu Kiki ya dari Dharma Wanita. Bu Kadis istirahat dulu begitu ya. Silakan, mungkin dari Ibu Yaya dulu, silakan Bu untuk menjawab pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Ikma, pertanyaannya luar biasa loh. Saya berhadapan dengan orang-orang hebat hari ini. Perempuan Banten hebat. Luar biasa. Jadi kami ini BKW adalah Badan Koordinasi Organisasi Wanita Perempuan se-Banten ya, Bu. Itu semuanya berjumlah 56 organisasi di sana yang memang tingkat provinsi ya. Dan memang di sana luar biasa, Bu. Karena organisasi perempuan itu dinamis ya. Jadi dinamis dalam rangka semua tujuannya sama, yaitu ingin memajukan kaum perempuan tentunya. Satu ya. Yang keduanya, kita lihat bahwa hari ini memang terasa bahwa perempuan untuk berorganisasi itu kurang ya. Karena kami lihat kaderisasi terutama ya. Jadi kader-kader di bawah ini terutama kaum perempuan itu harus betul-betul sudah harus mulai bergeliat. Kenapa? Karena nanti kita nih akan nggak ada gitu ya. Siapa yang akan meneruskan setelah kita next? Nah, ini penting karena apa? Di dalam organisasi itu justru kita bisa menyuarakan suara-suara perempuan, baik itu terkait ekonomi, HAM, politik HAM, kemudian sosial, pendidikan, dan organisasi itu sendiri. Kalau perempuannya diam, lalu kita akan bersuara kemana? Alhamdulillah hari ini kita memang Bu Kadis ini luar biasa karena apa? Tim penggerak PKK apalagi luar biasa sampai ke grassroots ya, sekitar kecamatan. Ini perlu dirangkul ya. Dan kami memang bersinergi dengan DP3KB di mana perempuan ini loh suara anggota kita yang harus diberdayakan. Kalau dari organisasi itu ada perempuan hebat, lalu dia akan menularkan kepada lingkungan sekitarnya. Otomatis ketika perempuan yang tidak berdaya yang di pedesaan sana, yang tidak tersentuh dengan teknologi, siapa yang mau menyuarakan? Tuh di sana belum ada WC, tuh di sana belum ada air yang bersih untuk perempuan, tuh di sana masih banyak stunting, tuh di sana perempuan belum melek tentang politik. Nah, itu tugas siapa? Nah, disinilah guna organisasi perempuan ini ada, sehingga kita kaum perempuan bisa menyalurkan suara-suara yang tadi terhambat. Nah, ini pentingnya. Nah, untuk kegiatan kami, memang kita sudah lakukan sesuai dengan program masing-masing bidang, ada 5 bidang di sana yang tentunya mewakili suara kaum perempuan. Memang kami terbatas dalam artian, tetapi kita berbuat. Jangan pernah diam untuk menyuarakan kaum perempuan. Siapa lagi kalau tidak kaum perempuan sendiri yang mau menyuarakan. Demikian, Mbak. Terima kasih. Baik, hidup kaum perempuan. Ya. Baik, kita ke pertanyaan yang kedua untuk Ibu Ketua TPPKK terkait dengan pelatihan, Ibu. Silakan. Pelatihan di PKK itu ada di Proja 1. Termasuk dalam 10 program pokok PKK, ada di W1 ini pelatihan mengenai sosialisasi mengenai kekerasan anak dalam rumah tangga. Seperti setelah kita lakukan kemarin, itu disosialisasikan kepada 7 kabupaten kota, minus 1 kota Tangerang. Jadi sebetulnya hampir setiap saat kita memberikan sosialisasi kepada para kader mengenai bahayanya ya kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga. Tapi memang masih saja terjadi seperti ini kasusnya. Mungkin saya mengharapkan, seperti saya sampaikan kepada para kader, kita harus door to door dengan melalui cara memperdayakan kader Dasawisma untuk menjelaskan mengenai fungsi rumah tangga yang sehat seperti apa. Itu kan ada 10 acuan ya mengenai rumah tangga sehat ya. Sebetulnya harus kita tahu kader-kader itu bagaimana ibu-ibu yang punya anak remaja yang sudah siap menikah atau sudah dewasa lah, itu harus tahu bahwa mereka itu kalau yang pertama ini jangan menikah terlalu muda dulu, jangan menikah muda. Ya, jangan menikah muda, dan juga harus
Kalau yang laki-laki itu harus tahu bagaimana kita menangani kehidupan rumah tangganya. Jangan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Emang nggak akan dipungkiri, pasti aja terjadi orang tuh berantem, tapi janganlah sampai terjadi kekerasan. Itu aja yang kita harapkan. Kalau sampai terjadi pun kita harus bisa memberitahukan kepada TP2 setempat yang ada di masing-masing kecamatan. Gimana cara menangani kalau kita sendiri secara kader nggak sanggup untuk menangani kasus seperti ini. Jadi kita bisa memberitahukan kepada TP2 setempat bahwa ada kasus kekerasan dalam rumah tangga, gitu. Oke, terima kasih Ibu Haja Ninik. Saya mau ke Bu Kiki ya Bu, silakan pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Program-program Dharma Wanita Persatuan Provinsi Banten sebagai organisasi istri ASN atau PNS, Dharma Wanita berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota keluarga ASN. Jadi kami dalam Dharma Wanita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk selalu meningkatkan kualitas diri anggota masing-masing. Tidak hanya untuk istri anggota ASN saja, tetapi program-program yang kami adakan, program kerja di DWP Provinsi Banten itu merangkul kalangan masyarakat juga. Memang untuk kegiatannya sementara untuk istri ASN dulu, keluarga ASN, karena memang sesuai tupoksi kami gitu. Tetapi ketika peserta atau istri ASN tersebut sudah mengikuti pelatihan yang kami adakan seperti pelatihan e-coaching untuk bidang ekonomi, kami ada pelatihan pengelolaan sampah keluarga untuk bidang sosial budaya, kemudian di bidang pendidikan ada untuk pelatihan menstimulasi anak usia dini di bidang pendidikan itu, tentu saja dengan harapan kami para istri ASN bisa menularkannya kepada masyarakat sekitar atau paling tidak lingkup tetangga terdekat dulu begitu. Jadi untuk meningkatkan kualitas diri anggota Dharma Wanita Persatuan, tentu saja harus ada pembekalan, wawasan, pengetahuan seperti yang disampaikan Ibu Yayah di awal tadi, bahwa memang perempuan harus punya bekal, jangan tergantung dengan kami istri ASN, tergantung dengan gaji suami saja Mbak. Jadi salah satu panca Dharma Wanita adalah istri berperan sebagai pencari nafkah tambahan. Nah inilah peran serta seorang istri PNS atau ASN untuk lebih meningkatkan kualitasnya, lebih berbuat yang lebih produktif, inovatif, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya Mbak ya. Dan dengan kebijakan bekerja di rumah, belajar juga di rumah, itu semakin terbuka lebar kesempatan untuk belajar untuk meningkatkan wawasan, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Ibu Kiki. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi untuk keempat narasumber kita. Wah, sebetulnya untuk pembahasannya belum tuntas begitu ya Bu ya, terkait dengan peningkatan ketahanan keluarga, namun kita harus berpisah karena mungkin waktunya juga ini terbatas. Saya minta closing statement terlebih dahulu dari masing-masing narasumber kita, mungkin mulai dari Ibu Yayah dulu, silakan Bu. Karena sesuai judulnya di sini meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak, mungkin kita setuju bahwa hari ini kita elemen kaum perempuan menyuarakan harus ada shelter untuk penanganan kasus perempuan dan anak di Provinsi Banten, karena kasusnya hari demi hari terus meningkat. Mudah-mudahan tim penggerak PKK selaku istri dari Ibu Gubernur ini menjadi suatu hal yang keinginan masyarakat Banten supaya perempuan dan anak terlindungi, dan memang penanganannya jangan setengah-setengah gitu ya. Jadi memang secara menyeluruh kita kaum perempuan peduli dan tempatnya ada. Setuju nggak? Setuju. Nah itu dulu ya. Dan mudah-mudahan ini didengar oleh semua masyarakat di Banten dan tentunya oleh pemerintah Provinsi Banten. Demikian Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yayah dari BKW ya Provinsi Banten. Silakan dilanjutkan kepada Bu Kiki, silakan Bu. Baik, tentu saja kondisi harmonis sebuah keluarga diidam-idamkan oleh semua keluarga Mbak. Jadi tetapi untuk mewujudkan kondisi yang harmonis tersebut harus ada kerjasama dan kontribusi seluruh anggota keluarga, baik suami, istri maupun anak-anaknya. Jadi mereka harus saling membantu, saling bekerja sama dan bertanggung jawab atas peranan mereka masing-masing. Seperti itu aja. Cukup Bu Cukup, Kiki? Ya. Baik, terima kasih Bu Kiki. Saya mau ke Bu Kadis, silakan Bu. Ya, bulan April Hari Kartini identik dengan perempuan.
identik dengan keluarga, identik juga dengan perlindungan. Artinya semua anak adalah anak kita, semua perempuan ibarat ibunda kita dan saudara kita. Mari kita tingkatkan harmonisasi keluarga untuk ketahanan keluarga dalam memperkuat Banten yang lebih baik. Amin. Dan Indonesia yang lebih maju. Amin. 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 Cukup Bu Kadis? Baik, terakhir closing statement dari Ibu Haja Ninik, Bu. Silakan. Seperti saya sudah disampaikan oleh Ibu Kiki bahwa kita wanita-wanita Indonesia itu harus kuat, harus mandiri, harus banyak belajar, harus bisa mendudukkan porsi kita sebagai seorang ibu, harus bisa sadar bahwa kita juga adalah pendidik yang terbaik di dalam rumah, harus mendidik putra-putri kita dengan sebaik mungkin dan melepasnya menjadi orang yang berguna kelak di kemudian hari dengan kekuatan sebagai orang tua dan dibekali dengan agama yang cukup. Cukup, Bu? Ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Haja Ninik, Nuraini Wahidin Halim, Ketua TPPKK Provinsi Banten, Ibu Kadis, Ibu Haja Siti Maninina, MSI Kepala DP3AK 2B Provinsi Banten, Ibu Kiki Ofisi Muammar, Bendahara Dharma Wanita Provinsi Banten, dan juga terakhir Ibu Dr. Hajah Yaya Rukia MPD, Wakil Ketua BKW Provinsi Banten. Terima kasih semuanya sudah hadir di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini memberikan semangat lebih untuk para perempuan, untuk para ibu di luar sana, dan juga untuk para laki-laki ya Bu ya. Ini untuk semakin ramah terhadap perempuan dan anak, dan juga semakin melimpahkan cinta dan kasih sayangnya Bu ya, khususnya di dalam rumah tangga. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan juga sukses selalu untuk TPPKK, DP3 Aqua 2B, BKW, dan juga Dharma Wanita. Dan mudah-mudahan tadi sudah disebutkan oleh Bu Kadis, perempuan kuat, Indonesia hebat, dan juga semakin maju, dan khususnya Provinsi Banten juga ini semakin maju. Terima kasih pemirsa Sultan TV. Akhir kata saya Dea Linta Wengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan bertemu lagi dalam special talk show edisi lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.